Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mendiskusikan hasil kelompok kami, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. Latar belakang. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total pertumbuhan ekonomi di suatu negara dengan memperhitungkan adanya pertambahan jumlah penduduk, perubahan fundamental dalam struktur ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi atau economic growth. Pelaksanaan pembangunan ekonomi suatu negara, terutama negara-negara berkembang atau less developed countries atau LDC, seringkali terbentur oleh ketersediaan modal yang terbatas, dan hal ini menjadi salah satu hambatan utama bagi negara-negara tersebut untuk melaksanakan pembangunannya. Umumnya, negara-negara berkembang dimiliki tingkat pendapatan dan tabungan yang rendah. Tabungan yang rendah tersebut tentu akan berdampak pada rendahnya dana yang disediakan untuk investasi sehingga menghasilkan tingkat akumulasi kapital yang rendah. Fenomena tersebut menurut Irawan dan Supamoko tahun 1999 disebut lingkaran yang tak berujung pangkal atau vicious circle. Rendahnya akumulasi kapital merupakan hambatan bagi suatu negara untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, sehingga harus dicari alternatif penyelesaiannya agar pembangunan bisa dapat terus berjalan. Tingkat akumulasi kapital yang rendah di negara-negara berkembang mendorong pemerintah negara bersangkutan mencari alternatif pembiayaan pembangunan. Salah satunya ialah dengan mengembangkan pasar modal. Perkembangan ekonomi dunia yang semakin cepat dan arus globalisasi dalam perekonomian yang semakin cepat memaksa pelaku ekonomi untuk memiliki respon yang jauh lebih cepat. Perkembangan teknologi telekomunikasi dan perkembangan kapital membuat suatu perubahan besar dalam struktur perekonomian dunia yang bergerak ke arah industrialisasi sistem perekonomian dunia, termasuk sistem keuangannya. Kegiatan pasar modal merupakan kegiatan swasta yang mencari jalan keluar dalam menghadapi masalah-masalah pembiayaan usahanya. Politik ekonomi harus selalu diarahkan pada keadilan ekonomi, adil dan layak apabila masyarakat juga diberi kesempatan untuk ikut memiliki perusahaan dan industri melalui pasar modal. Proses pembangunan ekonomi juga akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Selain pertumbuhan, dari sisi agregat demand atau AD, terjadi terutama didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat atau pendapatan masyarakat meningkat, menyebabkan selera meningkat, konsumsi meningkat, dan ini akan meningkatkan permintaan. Dari sisi agregat supply atau AS, faktor pendorongnya adalah perubahan teknologi, peningkatan sumber daya manusia, dan penemuan material-material baru. Ada perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memfokuskan pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia, serta bagaimana transformasikan ekonomi dari sektor pertanian, sektor industri, dan industrialisasi di Indonesia. Adapun tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut. 1. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perekonomian Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui faktor pendorong industrialisasi yang terjadi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Secara umum, teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ekonomi klasik dan teori ekonomi modern. Pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Artinya pentingnya pembentukan investigasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi, maka akan semakin baik perekonomian. Investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat, tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif yang tinggi, investigasi akan menambah stok kapital. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya ini ada 3 aspek, yaitu proses output per kapita dengan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Apa itu pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus
Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita. Kenaikan pendapatan per kapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang, dan yang terakhir, perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang, misalnya ekonomi, bidang politik, hukum, sosial, dan budaya. Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek perbaikan di bidang organisasi atau institusi dan perbaikan di bidang regulasi baik legal maupun informal. Dalam hal ini berarti pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat. Dari berbagai teori pertumbuhan, yakni ada teori dari Harold Domar, neoklasik dari Solo, dan teori endogen oleh Romer. Bahwasanya terdapat 3 faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu A. Yang pertama, akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Dan ketiga, kemajuan teknologi. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 11 sampai 2021 mengalami peningkatan hingga 7,07% secara tahunan atau year on year atau YOY. Lebih lanjut, ekonomi Indonesia triwulan 2 sampai 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,31% atau kuartal dari triwulan sebelumnya. Peningkatan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 sampai 2021 terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Perbaikan ekonomi ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil bangkit setelah mengalami tekanan selama beberapa triwulan terakhir akibat COVID-19. Peningkatan ekonomi tersebut memang menjadi petanda yang baik, namun tetap penting untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi penurunan kembali pada triwulan berikutnya. Salah satu hal yang cukup berperan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah investasi. Kinerja investasi sebagai salah satu mesin pertumbuhan mulai mengalami peningkatan, yaitu sebesar 7,54% year on year atau YOY. Selanjutnya, faktor pertumbuhan ekonomi yakni 1. Sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan faktor utama mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara seperti tanah, kekayaan hutan, mineral, sumber daya alam, iklim, dan sebagainya. 2. Sumber daya manusia. SDM merupakan faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari jumlah sumber daya manusia saja, namun lebih menekankan kepada efisiensi mereka. 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi. SDM merupakan faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari jumlah sumber daya manusia saja, namun lebih menekankan kepada efisiensi mereka. 4. Pembentukan modal. Modal sendiri berarti persediaan faktor produksi. Stok modal yang meningkat dalam waktu tertentu, maka disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Proses pembentukan modal menghasilkan kenaikan output nasional dalam berbagai cara. Pengukuran pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan BPS tahun 2017, pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan indikator produk domestik regional bruto atau PDRB. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi, di mana agregat tersebut disajikan dalam 2 bentuk, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan suatu tahun dasar. Penyajian atas harga berlaku artinya menggambarkan nilai tambah barang dan jasa dihitung menggunakan harga berlaku setiap tahun. Sedangkan penyajian atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan tahun dasar. Perhitungan atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk menghitung pergeseran ekonomi, sedangkan atas dasar harga berlaku digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. BPS 2017. Menurut Kuncoro, pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dihitung dengan rumus, yaitu pertumbuhan ekonomi sama dengan PDRBT dikurang PDRBT kurang 1 per PDRBT kurang 1 dikali 100%, di mana PDRBT merupakan produk domestik regional bruto pada tahun T, sedangkan PDRBT dikurang 1 merupakan produk domestik regional bruto 1 sebelum tahun T.
Kemudian untuk menghitung besarnya pendapatan nasional atau regional, maka ada dua pendekatan yang dipakai. Yang pertama yaitu pendekatan produksi atau production approach, di mana metode ini dihitung menggunakan nilai produksi yang diciptakan sektor ekonomi produktif dalam wilayah suatu negara. Yang kedua yaitu pendekatan pendapatan atau income approach, di mana metode ini dihitung dengan menjumlah besarnya total pendapatan atau balas jasa setiap faktor-faktor produksinya. Kemudian perubahan struktur ekonomi. Pembangunan ekonomi jangka panjang dengan laju pertumbuhan pendapatan nasional atau PDB akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Dari ekonomi tradisional dengan sektor pertaniannya sebagai sektor utama, maka berubah ke ekonomi modern dengan sektor non-primernya, khususnya industri manufaktur sebagai motor penggerak utama perubahan ekonomi. Maka semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat perubahan struktur ekonomi dengan asumsi faktor-faktor penentu lainnya, seperti tenaga kerja, tanah, dan lain-lain, untuk mendukung proses tersebut. Yaitu faktor-faktor penyebab perubahan struktur ekonomi. Faktor yang sangat dominan dari sisi AD adalah perubahan permintaan domestik, yang disebabkan oleh kombinasi antara peningkatan pendapatan real per kapita dengan perubahan selera masyarakat. Apabila pendapatan real masyarakat meningkat, maka menyebabkan peningkatan permintaan akan barang-barang non-makanan menjadi lebih besar dibandingkan permintaan terhadap makanan, di mana peningkatan pendapatan real per kapita dibarengi oleh perubahan selera konsumen, selain untuk memperbesar pasar bagi barang-barang yang baru. Perubahan ini menggairahkan pertumbuhan industri-industri baru dan akan meningkatkan laju pertumbuhan output di industri-industri yang sudah ada. Perubahan struktur ekonomi dari sisi AS diantaranya adalah pergeseran keunggulan komparatif, progres teknologi, peningkatan pendidikan atau kualitas SDM, penemuan-penemuan material-material baru untuk produksi dan akumulasi barang modal. Kemudian pembangunan ekonomi. Menurut Sikirno, pada tahun 1985, pembangunan ekonomi atau economy development dan PDB yang didefinisikan dalam proses untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk dalam jangka panjang. Kemudian menurut Todaro, pada tahun 2008, pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang melibatkan kepada seluruh perubahan besar baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan atau disparitas, dan pengangguran. Kemudian menurut Arshad, pada tahun 1999, pembangunan ekonomi adalah sebuah proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam waktu yang jangka panjangnya. Kemudian konsep industrialisasi. Pembangunan ekonomi dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara berkesinambungan, sehingga menghasilkan transformasi struktural dalam perekonomian. Sedangkan John W. Mellor mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang dengannya perekonomian diubah dari apa yang sebagian besarnya pedesaan dan pertanian menjadi sebagian besar perkotaan, industri, dan jasa-jasa dalam komposisinya. Dalam makna yang hampir sama, pembangunan ekonomi merujuk pada pertumbuhan ekonomi yang disertai peralihan distribusi output dan struktur ekonomi. Dari perspektif tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa inti dari pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi, sedangkan transformasi struktural adalah pergeseran pertumbuhan sektor produksi dari mengandalkan sektor primer atau pertanian menuju sektor sekunder atau industri dan kemudian ke sektor jasa. Pandangan tersebut dipelopori oleh Colin Kark dan Simon Kuznets. Kark menggambarkan proses pertumbuhan ekonomi dalam kerangka perubahan proporsional yang besar menuju produksi sekunder serta peningkatan yang layak dalam produksi tersier. Dengan sebutan khas modernisasi ekonomi. Jika sebuah negara telah mencapai tahapan sektor industri inilah, maka negara tersebut dianggap telah mengalami tahap industrialisasi. Dalam hal ini, transformasi struktural diharuskan, karena dipandang sektor primer tidak memiliki nilai tambah atau value added yang tinggi, serta nilai tukar atau term of trade yang rendah. Menurut pendekatan ini, industrialisasi dianggap sebagai proses pertumbuhan ekonomi dalam wujud
akselerasi investasi dan tabungan. Jika tingkat tabungan cukup tinggi, maka kemampuan sebuah negara untuk mengadakan investasi juga meningkat, sehingga target pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja lebih mungkin dianggap secara cepat. Demikian dari saya, terima kasih. Sebaliknya, jika tingkat tabungan yang dihimpun tidak memadai untuk mengejar target investasi yang dibutuhkan, maka sudah barang tentu pertumbuhan ekonomi tidak tercapai sekaligus meniadakan penyerapan tenaga kerja. Dalam menjelaskan proses industrialisasi, model neoklasik agak berpendapat lain. Tokoh-tokohnya seperti W. Arthur Lewis dan Hollins Henry lebih menekankan perhatiannya kepada mekanisme yang memungkinkan perekonomian negara terbelakang mentransformasikan struktur perekonomian dalam negeri mereka dari suatu yang berat ke pertanian tradisional. Untuk mencukupi kebutuhan sendiri, kepada suatu tempat perekonomian yang lebih modern, lebih mengarah ke kota dan lebih beraneka di bidang industri dan jasa. Jadi, model neoklasik lebih memusatkan bagaimana mekanisme perubahan struktural tersebut terjadi. Untuk itu, piranti analisa yang dipakai banyak menggunakan teori neoklasik tentang harga dan alokasi sumber daya, serta model-model ekonometrik. Dan dalam sudut pandang ini, yang terpenting dari sebuah industrialisasi bukannya pergeseran aktivitas ekonomi maupun jumlah investasi yang berhasil diakumulasi, melainkan yang lebih ditekankan adalah apakah pada saat yang bersamaan faktor-faktor lain yang terlibat dalam proses tersebut juga ikut bergeser. Faktor-faktor tersebut meliputi tenaga kerja, modal, dan kontribusinya terhadap pendapatan nasional. Pada dekade 1980-an, pandangan mengenai pemaknaan industrialisasi di atas mendapat kritik dari John Robinson, atau ekonom dari Cambridge University, Cohen dan Zisman, ekonom dari California University. Faktor-faktor pendorong industrialisasi. Selain perbedaan kemampuan dalam pengembangan teknologi dan inovasi serta laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita, ada juga sejumlah faktor lain yang membuat intensitas dari proses industrialisasi berbeda antar negara. Faktor-faktor lain tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri. Suatu negara yang pada awal pembangunan ekonomi atau industrialisasinya sudah memiliki industri-industri dasar atau disebut juga industri-industri primer atau hulu seperti besi, baja, semen, petrokimia, dan industri-industri tengah antara hulu dan hilir seperti industri barang dan modal atau mesin, dan alat-alat produksi yang relatif kuat dan mengalami proses industrialisasi yang lebih pesat dibandingkan negara-negara yang hanya memiliki industri hilir atau ringan seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, makanan, dan minuman. Alasannya, kalau sudah ada industri-industri hulu dan tengah yang kuat, jauh lebih mudah bagi negara bersangkutan untuk membangun industri-industri hilir dengan tingkat diverifikasi produksi yang tinggi dibandingkan negara-negara yang belum mempunyai industri hulu dan tengah. 2. Besarnya pasar dalam negeri yang ditentukan oleh kombinasi antara jumlah populasi dan tingkat pendapatan nasional per kapita. Pasar dalam negeri yang besar seperti Indonesia dengan jumlah penduduk yang lebih dari 200 juta orang, walaupun tingkat pendapatan per kapita relatif rendah dibandingkan negara-negara lain, merupakan salah satu faktor perangsang bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi, termasuk industri. Karena pasar yang besar menjamin adanya skala ekonomis dan efisiensi dalam proses produksi, dengan asumsi bahwa faktor-faktor penentu lainnya mendukung. Jika pasar domestik kecil, maka ekspor merupakan alternatif satu-satunya untuk mencapai produksi optimal. Namun, tidak mudah melakukan ekspor terutama pada awal industrialisasi. 3. Cara pelaksanaan industrialisasi seperti misalnya tahapan dari implementasi, jenis industri yang diunggulkan, pola pembangunan sektor industri, dan insentif yang diberikan, termasuk insentif terhadap investor. 4. Keberadaan SDA. Ada kecenderungan bahwa negara-negara yang kaya SDA tingkat diverifikasi dan laju pertumbuhan ekonominya relatif lebih rendah, dan negara tersebut cenderung tidak atau terlambat melakukan industrialisasi atau prosesnya berjalan relatif lebih lambat dibandingkan negara-negara yang miskin SDA. 5. Kebijakan atau strategi pemerintah yang diterapkan, termasuk instrumen-instrumen dari kebijakan seperti tax holiday, bebas BEA, masuk impor bahan baku dan komponen-komponen tertentu, pinjaman dengan suku bunga murah, dan ekspor processing zone atau daerah bebas perdagangan yang digunakan dan cara implementasinya.
Pola industri di negara yang menerapkan kebijakan substitusi impor dan kebijakan perdagangan luar negeri yang protektif seperti Indonesia, terutama selama pemerintah Orde Baru hingga krisis terjadi, berbeda dengan di negara yang menerapkan kebijakan promosi ekspor dalam mendukung pengembangan industrinya, misalnya Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan. Adapun strategi industri, pola substitusi impor dikenal juga dengan istilah strategi orientasi ke dalam, yaitu suatu strategi industrialisasi yang mengutamakan pengembangan jenis-jenis industri untuk menggantikan kebutuhan impor produk-produk sejenis. Pada tahap awal, yang dikembangkan biasanya adalah industri-industri ringan yang menghasilkan barang-barang konsumtif untuk tumbuh besar. Industri-industri ini biasanya sangat dilindungi oleh pemerintah dari persaingan tak setara dari produk-produk impor. Akan tetapi, perlindungan ini meskipun bisa menumbuhkannya menjadi besar, seringkali membuat industri yang bersangkutan tidak menjadi dewasa. Sedangkan pola strategi promosi ekspor dikenal dengan strategi orientasi keluar, yaitu strategi industrialisasi yang mengutamakan pengembangan jenis-jenis industri yang menghasilkan produk-produk untuk ekspor. Kesimpulan, satu cara pendapatan adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional. Yang kedua, cara pengeluaran adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran atas barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara. Yang ketiga, cara produksi adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor lapangan usaha dalam perekonomian. Yang keempat, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Yang kelima, PDB atau produk domestik produk adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi dalam negeri dan luar negeri, atau nilai barang dan jasa dalam negara yang diproduksikan oleh faktor produksi milik warga negara tersebut dan warga negara asing. Yang keenam, ada produk nasional bruto atau PNB adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi domestik ditambah faktor produksi domestik di luar negeri. Yang ketujuh, indeks harga yang diterima petani atau IT merupakan suatu indikator tingkat kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan. Yang kedelapan, ada indeks harga yang dibayar petani atau IIB dari sisi kebutuhan petani baik untuk konsumsi maupun biaya produksi. Industrialisasi adalah suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi produksi, dan perdagangan antar negara bersamaan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang mendorong perubahan struktur ekonomi di banyak negara yang tadinya berbasis pertanian menjadi berbasis industri. Yang ke-10, nilai tukar petani atau NTP adalah rasio antar indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani dalam persentase. Syarat. Konsep memperbanyak perindustrialisasian ekonomi sebenarnya tidak masalah, tetapi yang menjadi masalah dampak dari hal tersebut adalah menurunnya pertanian ekonomi, yang dimana hal tersebut mengakibatkan menurunnya secara drastis jumlah petani di Indonesia. Karena dari hal itu juga menyempitnya lahan pertanian untuk perindustrian, dan itu mengakibatkan rusaknya alam sekitarnya. Maka dari itu, seharusnya pemerintah memelihara pertanian ekonomi dengan meningkatkan ekspor dalam bidang pertanian, sehingga para petani menjadi lebih makmur hidupnya dan semakin banyak terciptanya petani ekspor. Ya, sekian itu aja presentasi dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.